Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ludi Arsyanti dengan NPM 20170511034 akan membahas tugas 1 dari teori bahasa dan automata. Ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama teori komputasi, yang kedua bahasa, dan ketiga automata. Yang pertama akan kita bahas adalah teori komputasi, di mana teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi dengan cara menggunakan algoritma. Teori komputasi membantu mengetahui hal apa yang dapat diperhitungkan dengan detail secara mekanis. Teori komputasi juga mengetahui seberapa cepat melakukannya dan sebesar apa ruang yang dibutuhkan untuk melakukannya. Teori komputasi dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama teori otomata, yaitu mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Lalu yang kedua, teori komputabilitas, yang bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Lalu yang ketiga, teori kompleksitas, yaitu mengklasifikasikan masalah berdasarkan tingkat kesulitannya. Lalu kita punya model komputasi. Di sini yang pertama adalah finite state automata atau finite state machine, yaitu suatu mesin yang tidak memiliki output. Finite state machine yang tidak memiliki output ini dikenal sebagai finite state automata. Secara formal, FSA dapat didefinisikan sebagai tuple 5, yaitu Q, sigma, delta, S, dan F, di mana Q merupakan himpunan hingga stata, sigma adalah himpunan hingga simbol input atau dalam bentuk alfabet, lalu delta adalah fungsi transisi berbentuk tabel, lalu S adalah stata awal, dan F adalah himpunan stata penerima. Nah, jenis finite state automata ini ada 2. Yang pertama, deterministic finite automata atau DFA, lalu yang kedua non-deterministic finite automata atau NFA. Lalu model komputasi yang kedua yaitu pushdown automata atau PDA. Nah, mesin ini memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO atau large in first out untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memori stack. Nah, sebuah PDA dinyatakan dengan 7 tupel, yaitu Q merupakan himpunan state, sigma himpunan simbol input, T simbol stack, delta fungsi transisi, S state awal, F state akhir, dan Z adalah top of stack. Lalu model komputasi yang ketiga adalah mesin Turing atau Turing machine, yaitu model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematik. Lalu pembahasan yang kedua yaitu bahasa. Nah, ada beberapa definisi bahasa, yaitu bahasa adalah rangkaian simbol yang mempunyai makna. Bahasa adalah pengekspresian gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya. Bahasa formal adalah kumpulan kalimat. Semua kalimat dalam bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar yang sama. Bahasa formal karena grammar diciptakan mendahului pembangkitan setiap kalimatnya, sedangkan bahasa manusia bersifat sebaliknya. Grammar diciptakan untuk meresmikan kata-kata yang hidup di masyarakat. Lalu yang ketiga adalah automata. Automata juga memiliki beberapa definisi, antara lain automata adalah mesin abstrak, model matematika, dan sistem yang menerima input dan menghasilkan output serta terdiri dari sejumlah berhingga state. Nah, mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Jadi di sini hubungan antara bahasa dan automata adalah bahasa dijadikan sebagai input oleh mesin automata. Selanjutnya, mesin automata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input tersebut diterima atau tidak. Nah, perbedaan antara bahasa komputer dan bahasa manusia adalah sampai sekarang belum diketahuinya bagaimana cara manusia mengartikan bahasa, sementara dengan pasti dapat mengartikan bahasa pada komputer. Noam Chomsky mengemukakan perangkat format disebut grammar untuk memodelkan properti-properti bahasa. Grammar berisi sejumlah aturan serta menspesifikasikan bahasa tertentu.
Bahasa berisi semua string yang dapat dihasilkan menggunakan aturan-aturan grammar. Meski pembahasan Chomsky terutama ditujukan untuk bahasa alami, grammar mempunyai nilai atau manfaat sangat besar di ilmu informatika atau komputer, karena pencapaian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan sintaks bahasa pemrograman dan bahasa-bahasa formal lainnya. Grammar diterapkan pada perancangan kompilator dan bidang-bidang di ilmu komputer. McCulloch dan Pitts menemukan bahwa mesin abstrak sederhana yaitu finite automata untuk memodelkan neuron nets. Nah, finite automata juga digunakan untuk merancang switching circuit. Studi mengenai teori automata terkait bidang-bidang lain di ilmu komputer. Kemudian, ekuivalensi antara finite automata dan ekspresi reguler dikemukakan Stephen Klein. Sejak saat itu, teori bahasa dikaitkan dengan erat dengan teori bahasa formal. Hubungan teori otomata dan teori pengkodian juga banyak diteliti. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.